Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang alat pemadam api otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno R3. Yang pertama-tama, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Sultan Fadil Umaro dengan NRP 071118400214. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi sistem pengaturan, teknik sistem pengaturan elektro ITS. Isi dari presentasi ini yang pertama yaitu pendahuluan tentang pengenalan latar belakang permasalahan dan tujuan. Yang kedua yaitu alat dan bahan, yaitu pembahasan tentang alat yang perlu disiapkan. Yang ketiga yaitu sirkuit, yaitu rangkaian elektronis pada alat yang akan dibuat. Yang keempat yaitu implementasi, penjelasan implementasi alat dan cara kerja pemadaman api. Yang kelima yaitu kesimpulan, yaitu hasil akhir dari alat. Yang pertama-tama pendahuluan. Alat yang akan dipresentasikan setelah ini merupakan alat pemadaman api. Sebagaimana yang kita ketahui, kebakaran merupakan permasalahan yang sering terjadi, baik di area perkantoran maupun di area perumahan. Maka dari itu, alat yang akan saya presentasikan setelah ini bisa dipakai untuk mencegah dampak yang lebih besar dari kebakaran tersebut dan memperingati orang-orang akan kebakaran. Yang kedua yaitu alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah Arduino. Arduino adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang secara khusus untuk memudahkan orang untuk membuat benda yang diinginkan. Intinya Arduino itu merupakan microcontroller yang dapat mengintegrasikan sensor-sensor. Banyak jenis dan macam Arduino, seperti Arduino Uno, Arduino Nano, dan sebagainya. Yang dipakai dalam pembuatan alat pemadam api otomatis kali ini adalah Arduino Uno R3. Arduino Uno dikontrol penuh oleh Atmega 328. Yang kemudian dirangkai ke berbagai pin-pin yang ada di board. Ada 14 pin digital, input-output, yang diantaranya ada 6 PWM, 6 input analog, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, power jack, ICSP header, dan tombol reset. Supply voltage dari Arduino bisa dengan kabel USB atau colokan seperti colokan laptop. Bisa kita lihat di sini merupakan kristal 16 MHz. Kemudian di sini adalah digital input, di sini analog input, ada berupa PWM yang berlambangkan minus. Kemudian di ini adalah power supply-nya bisa dari colokan USB atau power jack dari laptop. Kemudian selanjutnya, sensor yang kita pakai adalah TMP36. TMP36 merupakan sensor temperatur yang digunakan sebagai indikator pemadaman api. Sebenarnya ada beberapa metode dalam menentukan ruangan tersebut terjadi kebakaran atau tidak, seperti penggunaan fotodioda. Namun, pada penggunaan fotodioda, cahaya yang berlebih bisa dikategorikan sebagai api, sehingga apabila fotodioda mendeteksi ada cahaya yang berlebih, maka mikrokontroler bisa mengetahui bahwa sedang terjadi kebakaran. Namun pada percobaan kali ini basis yang kita gunakan adalah suhu. Sensor yang digunakan ini adalah TMP36. Cara kerja dari sensor ini adalah temperatur dari ruangan diubah ke nilai tegangan lalu diintegrasikan dengan mikrokontroler. Mikrokontroler membaca tegangan tersebut dan diubah lagi menjadi angka oleh program. Pembacaan TMP36 cukup presisi dan dapat mengukur suhu mulai min 40 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Ada 3 pinout pada TMP36, VCC, ground, dan signal yang diberikan. Alat selanjutnya yang kita pakai adalah buzzer. Umumnya buzzer itu sendiri dikenal sebagai alarm pada masyarakat umum. Pengertian dari buzzer adalah sebuah alat elektronik yang dapat mengubah besaran listrik menjadi getaran suara. Bahasa yang umum di masyarakat adalah alarm. Dalam pembuatan alat kali ini dipilih buzzer piezo. Biasanya digunakan dalam alarm anti maling, bisa di bel rumah, peringatan mundur mobil, dan sebagainya. Fungsi dalam pembuatan alat kali ini, buzzer adalah sebagai alarm jika alat mendeteksi suhu yang berlebih pada ruangan. Kemudian ke alat yang selanjutnya, yaitu microservo. Servo sendiri adalah peralatan elektronika berupa motor yang memiliki sistem feedback yang berfungsi memberikan informasi posisi derajat putaran motor.
yang mana informasi derajat tersebut diteruskan ke mikrokontroler agar diolah di program. Perbedaan motor servo dengan motor DC adalah pada kemampuan pengendalian sudut. Motor DC hanya mampu mengatur kecepatan dan arah putar, sedangkan servo mampu menghitung sudut posisinya. Pada percobaan kali ini, fungsi dari motor servo adalah sebagai alat yang membuka regulator agar CO2 bisa tersalurkan ke ruangan, sehingga api bisa dipadamkan. Kemudian, pada alat yang digunakan selanjutnya adalah cartridge CO2. CO2 di sini berfungsi sebagai alat pemadam api jika sensor mendeteksi suhu yang berlebih pada ruangan. Selain CO2, kita juga bisa menggunakan air. CO2 dipilih agar mudah dalam hal prototyping alat karena cartridge CO2 ini cukup mudah untuk didapatkan di masyarakat. Alat yang selanjutnya kemudian regulator. Regulator berfungsi sebagai pengatur keluarnya CO2 ke ruangan. Regulator sendiri putarannya diatur oleh motor servo. Ketika sensor suhu membaca suhu yang di atas batas wajar, maka servo akan membuka regulator dan menyemprotkan CO2. Alat selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah selang. Selang berfungsi sebagai alat pengarah CO2 ke ruangan. Selang disambungkan dengan regulator dan diarahkan ke tempat yang strategis dalam pemadaman api. Pembahasan kita selanjutnya, setelah menyiapkan alat dan bahan, adalah sirkuit elektronis. Pertama-tama kita harus masukkan komponen-komponen yang tersedia di Tinkercad. Arduino Uno ini, kemudian breadboard yang warna putih, kemudian sensor temperatur 36, TMP36 ini, buzzer piezo ini, kemudian microservo. Setelah itu kabelnya dirangkai seperti ini. Yang pertama-tama kita membahas terlebih dahulu rangkaian dari Arduino Uno ke breadboard. Yang harus dilakukan adalah 5 volt di Arduino Uno disambungkan ke plus yang ada di breadboard supaya sepanjang jalur ini merupakan plus 5 volt. Kemudian groundnya dipasangkan ke min agar sepanjang jalur ini merupakan ground. Setelah itu kita bahas di TMP36 ada 3 pin out. Yang pertama yang paling kiri merupakan pin out dari VCC disambungkan ke plus. Kemudian yang paling kanan merupakan ground disambungkan ke min. Yang di tengah merupakan data. Sehingga kita menyambungkannya ke pin analog karena data yang akan diolah merupakan data analog. Karena temperatur merupakan data analog sehingga dipasangkan ke pin A1 analog di Arduino Uno. Bisa di A0, bisa di A1, A2, A4, A5 terserah, namun kita di sini menggunakan pin A1. Setelah itu buzzer yang di kiri merupakan pin negatif sehingga dipasangkan ke bagian ground. Kemudian yang kanan merupakan pin data sehingga dipasangkan ke digital input dari Arduino Uno. Di sini dipasangkan di angka 10. Kemudian microservo ada 3 pin out, pin VCC, ground, dan signal. Pin VCC warna merah dipasangkan ke plus, pin ground warna hitam dipasangkan ke min, yang di tengah merupakan pin signal sehingga dipasangkan ke digital PWM yang Arduino Uno. Kenapa digital PWM? Karena output dari motor ini sendiri perlu PWM untuk mengintegrasikannya dengan benda. Kemudian kita simulasi pada Tinkercad. Jika di Tinkercad kita melihat rangkaian seperti ini. Kemudian kita masukkan setelah rangkaian seperti ini seperti yang kita telah bahas tadi. Kemudian kita masukkan ke program. Masukkan program bisa dengan klik toggle kode editor. Kemudian kita masukkan kode ini. Yang pertama adalah inisiasi. Maaf. Inisiasi yang pertama itu integer dari sensor suhu sama dengan A1. A1 karena kita memasukkannya di A1. Jika memasukkannya di A0 maka masukkannya A0 dan lain sebagainya. Kemudian void setup berupa inisiasi dari
dari sensor-sensor. Di sini serial begin 9600. Kemudian void loop merupakan main dari program. Yang pertama adalah INT read sama dengan analog read dari sensor suhu. Di sini merupakan agar program bisa membaca hasil analog dari sensor suhu. Kemudian float voltage sama dengan read dikali 5 volt. 5 volt di sini berarti input dari Arduino itu sendiri. Jika kita memasangkan di pin 3,3 volt, maka di sini read dikali 3,3 volt. Setelah itu, voltage sama dengan voltage per 1024. Setelah itu, float sama dengan float temperatur sama dengan voltage min 0,5 dikali 100. Matematika di sini merupakan hasil yang didapat agar pembacaan voltage oleh Arduino bisa di-outputkan suhu sehingga bisa dipahami oleh kita. Kemudian serial print dari temperatur, kita ngeprint temperatur ini serial.print ln derajat Celcius supaya temperatur kemudian berapa derajat Celcius. Delay-nya 1 detik agar dia melakukan delay tiap 1 detik, mengukur suhu tiap 1 detik. Program di sini masih program dari hanya temperatur saja. Kita bahas satu-satu nanti. Untuk buzzer dan untuk microservo masih kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian kita start simulation. Start simulation. Bisa kita lihat di serial monitor. Kita klik suhunya, kita zoom. Oh maaf. Terjadi kesalahan tadi, maaf. Kita bisa start simulation. Kita lihat serial monitor, dia ngeprint 24,71 derajat Celcius. Kita klik. Misal kita tinggikan jadi 86, dia detect 86,72, hampir mirip dengan suhu yang terdeteksi oleh temperatur. Misalkan kita kurang, dia jadi min 24,12 dan lain sebagainya. Kemudian kita tambahkan buzzer di rangkaian ini sehingga programnya menjadi seperti ini. Yang perbedaannya adalah yang pertama, kita harus define alarm terlebih dahulu. Di pin berapa alarm ini kita pasang? Misal di 9, define alarm 9. Namun karena kita masangnya di 10, maka define alarm 10. Kemudian di setup-nya kita harus pasangkan bahwa pin mode alarmnya merupakan output dari temperatur sehingga alarm, output. Ini tidak ada perbedaan. Nah, kita tambahkan ini sebagai syarat apabila temperatur melebihi batas wajar dari temperatur dari sebuah ruangan, maka alarm akan berbunyi. Apabila tidak melebihi batas wajar, maka alarm tidak berbunyi. Seperti ini kodenya. Misalnya kita mau ganti batas wajarnya menjadi 100, kita gantinya di sini. Atau bisa kita ganti jadi 50, bisa di sini. Namun kita ambil batas wajarnya di sini 80. Jika temperatur lebih dari 80, maka buzzer akan berbunyi. Kita start simulasinya. Kita ambil. Misal masih berada di
masih berada di 78, maka buzzer belum berbunyi. Coba kita ambil ke lebih dari 80, maka buzzer akan berbunyi. Jika suhu berkurang lagi, maka buzzer akan mati. Untuk mengatur volume alarm bisa kita ambil dari sini. Misalnya kita atur volume alarm 15. Maka bunyinya akan seperti itu. Misal kita ambil alarmnya volumenya 5, bunyinya akan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan microservo sebagai pembuka CO2 jika terjadi kebakaran. Di sini perbedaan programnya adalah yang pertama, kita harus memasukkan library dari servo, yaitu include servo.h, kemudian inisiasi dari nama servo, kita beri nama servo 1, kemudian posisi di sini tidak perlu, karena kita tidak pakai. Kemudian float posisi, sebagai angka dari posisi servo. Kemudian kita inisiasi servo 1 tag sama dengan di sini angkanya 11 karena pin yang ditancapkan di Arduino di pin PWM nomor 11. Sehingga di sini 11. Jika kita menancapkan di 9 di angka 9. Namun jangan tancapkan yang tidak ada lambang minnya karena servo di sini hanya bisa dibaca oleh pin yang ada digital PWM-nya. Kemudian masuk ke program utama, pembedanya adalah hanya di sini. Jadi, kalau misalnya temperaturnya lebih dari 80 derajat Celcius, maka servo 1.write 180 ini merupakan posisi dari servo. Apabila kita hanya ingin membuka 90 derajat, maka kita atur di sini 90 derajat seperti itu. Namun akan kita buka maksimal sebesar 180 derajat. Posisi sama dengan 180 ini merupakan bacaan di serial monitor agar kita tahu posisinya nanti berapa. Kemudian jika suhunya tidak lebih dari 80 derajat Celcius, servo write-nya sama dengan 0, posisinya 0. Artinya servo tidak bergerak. Kemudian kita print posisi di sini degrees-nya, derajat servonya. Kita coba simulasi. Suhu masih di 25 derajat Celcius. Apabila kita naikkan ke lebih dari 80 derajat Celcius, buzzer dan servo akan berputar secara bersamaan. Kita zoom out. Bisa terlihat apabila suhu lebih dari 80 derajat Celcius, servo akan berputar 180 derajat. Jika kembali ke kurang dari 80 derajat Celcius, maka servo akan kembali ke sudut semula, yaitu 0 degrees. So, kita lihat lagi, saat suhu lebih dari 80 derajat, maka servo akan berputar 180 degrees. Jika kita kembali, maka akan 0 degrees. Seperti itu simulasi kali ini. Kita kembali ke PowerPoint. Kemudian implementasi mekanisme dari alat. Alatnya kurang lebih bisa diimplementasikan seperti ini. Yang pertama yaitu Arduino dipasang dengan sensor sudut TMP36, kemudian di sini buzzer dipasangkan dengan Arduino. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah mekanisme pembukaan alat ini.
Yang pertama yaitu servo yang dipakai yaitu mikroservo. Ini dipasangkan sedemikian rupa sehingga bisa mengatur putaran yang ada di sini, putaran regulator yang ada di sini. Ini bagian putaran sehingga bisa mengatur input dari selang dan outputnya ke selang. Ini putaran dari servo mengatur putaran dari regulator. Di sini input dari CU2 dihubungkan ke sini. Kemudian selang digunakan untuk mengarahkan ke bagian yang api agar mudah dipadamkan. Kesimpulannya, banyak mekanisme dalam pemadaman api. Salah satunya adalah bisa dengan mengandalkan sensor TMP36 yang terintegrasi dengan alat-alat lainnya seperti servo, buzzer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian presentasi alat pemadam api otomatis kali ini. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Segala feedback yang diberikan sangat berarti bagi saya. Kredit untuk template presentasi ini saya ambil dari Slides.go. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.